Ini terkait supervisi akademik yang akan jenengan lakukan. Kira-kira saya bisa membantu dalam pengembangan komposisi yang mana, Bu Eka? Inggih, Pak Mamat, matur suwun untuk sedikit anunya. Sebetulnya saya ini ada kekurangan dalam hal komunikasi, Pak. Nah, dan jadi komunikasi saya itu terkadang kurang lancar, kadang juga pemilihan kata atau kalimat yang saya gunakan itu terkadang masih kurang tepat untuk digunakan sebagai mungkin pertanyaan atau komunikasi yang baik gitu, Pak. Jadi mungkin saya lebih ke komunikasi saya saja. Oke, baik. Bagaimana yang nanti Ibu Eka inginkan untuk saya amati? Oke. Ya, itu Pak, terutama saat saya menggunakan pemilihan mungkin pertanyaan dan cara tata bahasa saya, apakah ada hal yang salah dan apakah ada yang harus saya perbaiki, mungkin itu nih Pak, karena memang kekurangan saya sekali itu pada komunikasi terkadang, karena kata teman sejawat saya juga kepala sekolah itu, saya sering itu kalau pas lagi dredeg ngaten nggih Pak, terlalu cepat ngomongnya kayak kereta api, nggak ada jedanya ngaten. Jadi mungkin saya aja dan mohon untuk dikoreksi dan dibetulkan apabila nanti saya ada salahnya, Mas. Oke, baik. Sepertinya Bu Eka, bagaimana nanti penilaian Ibu Eka sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Oke. Baik, mungkin itu Pak penilaiannya tentang itu tadi, tentang tata cara bahasa saya. Mungkin pertanyaannya saya berikan untuk kunci saya nanti apakah sudah tepat. Nah, jadi masalah tentang bagaimana cara saya untuk memberikan pertanyaan dan tata bahasa dalam komunikasi saya nanti, Pak. Oke, baik. Berikutnya terakhir Bu Eka, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Oke, saya harapkan kompetensi saya dalam hal komunikasi dan memberikan pertanyaan nanti terhadap coach saya saat coaching dapat berjalan dengan baik dan menggunakan kalimat dan komunikasi yang baik juga, Pak. Mohon bantuannya, nggih, Pak Mamat. Oke, siap, Bu Eka. Oke, baik. Kita bisa lakukan ini kapan, Bu Eka? Oke. Insya Allah segera nggih Pak, setelah kita komunikasi ini saya akan segera melakukan coaching dengan coach saya yaitu nanti Budian. Mohon Bapak nanti memberikan masukan dan mungkin sedikit saran untuk saya apabila nanti memang benar-benar saya ada kesalahan dalam komunikasi tersebut nggih Pak. Oke, baik. Oke, baik. Kita sampai bertemu lagi di hari yang sudah ditentukan dengan Bu Eka ya. Oke, Bu Eka, semangat Bu Eka. Terima kasih. Baik, Pak. Oke, hari ini saya akan melanjutkan coaching saya dengan Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Budian? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, nah mengenai kegiatan hari ini di sekolah Budian, apakah ada terkendala atau mungkin ada hal yang perlu diperbincangkan dengan saya, Budian? Ya, Bu. Kendalanya ini mungkin saya lebih kepada ini kendala ketika kita membuat kesepakatan kelas, Bu, dengan orang tua. Kendala apa yang menurut Budian paling berat menurut Budian dalam hal kesepakatan dengan orang tua tersebut, Budian? Ya, karena ini kan di kelas saya itu kan ada murid baru, Bu, ya. Walaupun ada beberapa yang siswa lama. Nah, ini yang murid baru nih yang masih belum bisa diajak kerjasama nih ketika kita membuat kesepakatan kelas, itu, Bu. Apakah ini hanya faktor pada muridnya atau mungkin ada juga hubungan dengan lingkungan lingkungan di rumah, Budian? Ya, ini sih lebih kepada sama sih, Bu, mungkin kepada lingkungan sekolah juga, lingkungan dengan di rumah juga. Nah, seperti gini, contohnya tadi kan seperti misalnya kesepakatan kelas kita, anak itu kan harus mandiri nih ketika dia harus datang ke kelas. Nah, ini
sama orang tua yang lama memang sudah dibiarkan anaknya sudah mandiri seperti biasanya, tapi yang orang tua baru nih masih ini punya alasan aja, katanya sih anaknya takut nanti kalau jalan ke kelas itu jatuh, takut apa-apa, terus kemudian punya rasa apa ya namanya ya, was-was kayak gitu loh Bu. Jadi masih diantarkan aja sampai di depan kelas seperti itu. Baik, nah menurut Bu Dian untuk mengatasi permasalahan yang ada tersebut, apakah Bu Dian sudah mendapatkan solusinya? Ya, sedikit solusi sih Bu dari yang sudah saya laksanakan, seperti berkomunikasi, berdiskusi di kelas secara pribadi, bahwa kalau sudah anak-anaknya sudah masuk sekolah sesuai dengan yang saya ajar itu ya kesepakatan yang harus dilaksanakan secara bersama ya seperti yang sudah kita buat seperti itu. Oke, nah menurut Bu Dian, seberapa besar pengaruhnya saat Bu Dian memanggil orang tua ke sekolah untuk membicarakan tentang perihal tersebut, Bu Dian? Ya, karena mungkin ini Bu ya, orang tua itu juga merasa ini secara pribadi, jadi masalah yang dihadapi mereka itu tidak diketahui dengan paling murid yang lain. Jadi kami ada rasa sesi saling percaya, kemudian saya juga membuat keyakinan kepada orang tua bahwa emang anak-anak di sini tuh semuanya sama, jadi tidak ada yang namanya ragu, tidak ada yang namanya takut, was-was dan sebagainya atau khawatir seperti itu. Baik, nah dari berapa persenkah Bu Dian? Mungkin kalau di kelasnya Bu Dian itu ada berapa orang siswanya? Ya, di kelas saya ada 6 Bu. Untuk saat ini presentase dengan membuat kesepakatan kelas itu kalau siswa yang lama ya itu hampir 100% mengikuti. Lah tinggal yang siswa baru nih yang satu anak aja nih yang masih perlu kita tingkatkan motivasinya seperti itu. Baik, Bu Dian, dari permasalahan yang Bu Dian hadapi tersebut, dari kepercayaan orang tua seperti yang Bu Dian, jadi kepercayaan orang tua terhadap sekolah, terutama untuk murid baru, itu masih kurang untuk kepercayaan orang tua, ngaten Bu Dian, betul? Ya, betul Bu. Tapi memang permasalahan tersebut bisa diatasi dengan Bu Dian dengan memanggil orang tua tersebut, terutama wali murid baru, dan akhirnya ditemukan pemecahan permasalahan tersebut, Bu Dian? Ya, terus dari pemanggilan itu kemudian saya juga mengajak orang tua yang lain supaya sama-sama kita membuat keyakinan bersama seperti itu Bu. Berarti memang kesepakatan kelas tersebut akhirnya setelah Bu Dian memanggil orang tua baru, wali murid baru tersebut ada kesepakatan, berarti ada paguyuban kelas tersendiri Bu Dian supaya bisa saling berkomunikasi ngaten nggih? Ya pokoknya semuanya harus kompak gitu, semuanya harus sama, walaupun ada baru ada lama semuanya sama seperti itu Bu. Baik Bu Dian, terima kasih untuk sesi sharingnya berbagi dengan saya hari ini. Semoga permasalahan yang dihadapi Bu Dian bisa terselesaikan dengan baik dan Bu Dian juga tetap semangat mengajarnya. Terima kasih ya Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, mohon pencerahannya untuk Pak Mamat tentang coaching saya tadi nggih Pak. Baik Dian, ya ini tadi sudah saya amati proses yang Ibu lakukan. Oke, baik. Bu Eka, bagaimana jenengan menilai diri sendiri performa dalam kompetensi tadi? Itu tadi Pak, sepertinya saya masih terkadang ada pemilihan kata yang salah, keselio sedikit ngeten, keburu-buru berusaha untuk menahan diri dan meskipun tadi juga lumayan berjalan dengan baik, tapi masih ada yang keselio atau terpleset sedikit tadi kata-katanya nih Pak. Betulkah Pak? Iya. Lalu apa yang membuat Ibu Eka menilai demikian? Gitu tadi karena saya tadi ingin memberikan pertanyaan kepada Bu Dian, tapi mungkin apa yang saya pikirkan dan ingin saya ucapkan itu terkadang itu agak sedikit berbeda ngaten Pak Mama. Jadi apa ya tadi salah apa benar ngaten, jadinya agak salah, ada yang salah kata-katanya ngaten. Oke. Bu
buru-buru Bu ya. Nggih. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Nggih Pak, monggo supaya saya juga bisa membenahi diri saya sendiri. Oke. Saya mengamati tadi pada saat Ibu menyampaikan pertanyaan, Ibu tadi melakukan memang agak apa Bu ya, cepet-cepet Bu ya, buru-buru. Akhirnya Ibu tadi ingin menyampaikan apa, akhirnya meleset gitu Bu ya, ibaratnya agak serius kata Ibu tadi. Oke. Melakukan percakapan yang dilakukan tadi dengan Ibu Dian memberikan menyampaikan permasalahannya, Ibu Eka tadi terlalu tergesa-gesa untuk menjawabnya, padahal kalau boleh Ibu itu tadi bisa menahan diri, berhenti sejenak, benar-benar cermati apa yang disampaikan oleh Ibu Dian, baru Ibu Eka memberikan suatu tanggapan gitu. Itu sudah sesuai yang tadi Ibu sampaikan, hanya keburu-buru Bu ya. Ya. Oke. Bagaimana pendapat Ibu dengan ini? Nggih Pak, terima kasih banyak untuk masukannya. Saya akan berusaha kembali untuk lebih menata kembali cara komunikasi saya, juga berusaha untuk memperbaiki alur dan kecepatan saya dalam berkomunikasi. Nggih, terima kasih banyak Pak Mamat. Oke. Namun demikian saya melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan dari yang saya amati tadi Bu. Tadi saat Ibu Jenengan memberikan, Bu Dian menyampaikan strategi, mungkin Ibu Eka juga bisa menambahkan gambaran tentang strategi yang mungkin bisa menjadi referensinya Ibu Dian. Seperti itu yang saya amati tadi Bu ya. Jadi Ibu Eka bisa menambahkan, mungkin memberikan masukan terkait strategi apa yang mungkin pengalaman Bu Eka sendiri kepada Bu Dian, supaya nanti Bu Dian ini mendapatkan ide-ide atau bisa mencoba mungkin dari gagasannya Ibu Eka itu sendiri. Baik Pak Mamat. Ibu Eka, kira-kira nanti rencana tindak lanjutnya nanti seperti apa Bu Eka? Nggih, insya Allah saya akan berusaha untuk memperbaiki cara bicara dan komunikasi saya. Mungkin saya akan lebih banyak berlatih nih Pak, mungkin dengan rekan sejawat saya saat berkomunikasi, terutama saat melakukan coaching ini. Jadi mungkin saya juga perlu banyak sih latihan lagi supaya lebih baik lagi, ngaten nggih Pak. Oke, baik. Ibu Eka bisa membayangkan atau terbayang bagaimana nanti Ibu Eka bisa meningkatkan performanya ini tadi? Mungkin saya akan seperti saran jenengan tadi, mungkin saya akan berusaha memberikan jeda setelah saya memberikan pertanyaan, juga setelah kemudian menjawab pertanyaan saya. Jadi mungkin dia lebih teratur lagi untuk memberikan coaching ini, ngaten nggih Pak. Oke. Kira-kira dilanjutkan kapan Bu untuk bisa meningkatkan performa ini Bu? Segera Pak, mungkin besok juga saya akan mulai berlatih lagi supaya nanti mungkin 2 hari lagi saya akan belajar untuk melakukan coaching lagi Pak. Oke. Kira-kira tempatnya di mana Bu? Insya Allah mungkin di sekolah saya dulu Pak, awalnya mungkin itu baru belajar dengan rekan dari CGP mungkin atau rekan yang lain ngeten. Jadi pertama untuk rekan sejawat yang ada di sekolah saya dulu ngeten. Baik. Nanti akan dilakukan di sekolah Bu ya. Tentunya dalam untuk meningkatkan performa supaya Ibu ini performanya sudah naik apa enggak, ini kira-kira siapa yang nanti yang akan membantu Ibu? Saya akan nanti minta kepala sekolah saya juga untuk mensupervisi saya supaya nanti apabila ada saran atau kritik lagi saya bisa untuk memperbaiki lagi. Nanti nggih Pak. Oke, baik. Jadi sudah ada temannya Bu? Saya minta rekan sekolah saya Pak yang ada di sekolah.
Baik, Bu, hasil dari pengamatan tersebut akan akan saya catat di dalam form supervisi akademik Bapak Ibu. Jadi nanti dari hasil posisi ini tadi akan saya catat Bu ya di form supervisi akademik. Baik, ini tadi sudah saya amati prosesnya sudah cukup baik. Memang ada sedikit yang perlu ditingkatkan Ibu Eka ya. Jadi kira-kira apa yang didapat dari Ibu Eka dari proses supervisi ini? Alhamdulillah saya mendapatkan sedikit saran dari panjenengan. Nanti saya akan berusaha memperbaiki lagi tata cara saya berkomunikasi supaya nanti saat coaching akan menjadi lebih baik lagi, Bapak. Oke, makasih Bu Eka. Pak. Kompetisi dalam format untuk memberi kepada Joji tentang pertanyaan dari informasi ini dapat meningkat terus ya Bu Eka. Semangat Bu Eka. Ini Pak Nun. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Eka. Salam warahmatullahi wabarakatuh.